Cuma boleh itu kan dulu. Selamat pagi anak-anak. Siap semua bersama pada guru mulai. Selamat pagi Bu Guru dan kawan-kawan. Oke, silakan duduk kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, Hamsa bagaimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, Ibu persilakan satu orang ke depan untuk memimpin kita di dalam doa dulu. Oke, silakan. Siapa yang mau maju ke depan? Oke, Yeti silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar kita, marilah kita berdoa mulai. Oke, terima kasih Yeti. Silakan kembali. Oke, hari ini semuanya hadir. Hadir, semua hadir, tidak ada yang apa ya? Iya. Oke. Di hari ini kita akan belajar tentang materi pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu kehidupan manusia dalam ruang. Bisa kelihatan tulisannya? Bisa. Oke, materi hari ini kita akan bahas kehidupan manusia dalam ruang. Untuk tujuan pembelajarannya, konsep ruang dalam sejarah. Kira-kira ruang dalam sejarah itu seperti apa ya? Kemudian yang kedua, menjelaskan aktivitas manusia dalam ruang. Kemudian yang ketiga, menganalisis aktivitas manusia dalam ruang yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Nanti tugas kalian di poin ketiga, kalian akan menganalisis aktivitas manusia dalam ruang yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Jadi nanti Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Kalian perhatikan gambar di samping ini. Ini merupakan gambar apa ini? Coba kalian perhatikan gambar ketiga yang di atas ini. Gambar apa ini? Oke, Maria silakan. Yang gambar pertama itu sebuah aktivitas di pasar. Oke. Dan yang kedua itu ada yang melomba ikan. Oke, lalu gambar yang ketiga tidak terlalu jelas. Oke. Yeti bisa bantu. Gambar yang ketiga ini tentang apa ini? Ada bakar-bakar ini. Oh, ada bakar-bakar ini. Bakar-bakar hutan. Oh? Berarti kegiatan apa ini? Membersihkan hutan. Kalian bisa kasih bersih hutan kan tidak? Bisa. Terbiasa toh? Oke, jadi ketiga gambar ini merupakan aktivitas manusia dalam ruang toh? Ini berkaitan dengan lingkungan kalian toh? Kalau di dalam kelas ini berarti aktivitas kalian dalam ruang kan tidak? Dalam ruang toh? Ruang kelas toh? Kelas berapa ini? Kelas 10 toh? Berarti kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya apa? Ruang toh? Oke. Kalau aktivitas manusia tidak terlepas dari dalam ruang, berarti kalian tahu juga ada unsur ruang, berarti ada juga unsur manusia. Manusia itu apa kalau dalam sejarah? Oke, ada yang bisa bantu jawab? Manusia, kalian patokan saya di gambar toko ini. Ada yang tahu toko ini? Ada yang tahu atau tidak? Tidak ada yang tahu. Tahu itu pahlawan dari Biak yang ada di uang 10.000. Oke, ini merupakan pahlawan dari Biak, toh? Ya. Yang ada di uang 10.000, toh? Ya. Biasa kalian pergi belanja pakai uang 10.000 kan tidak? Biasa pakai. Ya. Biasa pakai uang 10.000, tapi tidak tahu itu pahlawan dari mana. Toh? Hanya Maria tuh yang tahu apa? Oke, namanya siapa tadi? Maria belum sebutin. Franz Kaisepo. Oke, namanya Franz Kaisepo. Toh? Itu merupakan pahlawan dari
sejarah itu konsep manusia itu ada dua. Yang pertama itu manusia sebagai objek sejarah, itu seperti yang tadi Maria sudah bilang itu toh. Jadi Bapak Franz Kaisiepo ini merupakan objek dari suatu peristiwa sejarah toh. Jadi manusia itu yang memerankan, jadi aktor toh. Kalian bisa nonton, kalian biasa kalau nonton sinetron kan pasti ada aktornya atau pemerannya siapa-siapa toh. Begitu juga dalam suatu peristiwa sejarah juga demikian Oke. Jadi konsep manusia dalam sejarah itu ada dua, jadi sebagai objek sejarah dan sebagai subjek sejarah. Kalau yang di sebelah ini ada yang kenal? Ini Bapak siapa ini? Tidak ada yang tahu? Oke, yang ini merupakan sejarawan Indonesia yang paling terkenal. Ini dia merupakan sejarawan pertama, namanya Sartono Kartodibyo. Toh? Jadi dalam konsep sejarah sebagai subjek itu, ini Dongdong ini yang punya tugas ini dalam menulis sebuah peristiwa sejarah, karena mereka ini sebagai sejarawan toh. Ya besok kalau Igun mau jadi sejarawan berarti Igun harus meneliti terjadinya suatu peristiwa sejarah lalu dimuat dalam sebuah buku seperti itu ya. Oke. Kemudian yang di sebelah ini contoh ruang juga ya. Ini merupakan monumen Tugu Pepera atau penentuan pendapat rakyat yang ada di Jayapura. Kalian tahu Jayapura kan tidak? Tahu. Di mana itu? Oke, betul sekali. Oke, itu ya. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok, karena kalian sudah dulu dalam kelompok. Jadi Ibu akan memberikan kalian LKPD untuk kalian menganalisis poin ketiga itu tadi toh. Jadi menganalisis aktivitas manusia dalam ruang yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Oke, Ibu bagi kalian dulu dalam LKPD-nya. Kalian LKPD dulu. Dan juga bahan ajarnya. Oke, untuk kelompok 1 silakan ketuanya. Kelompok 1 silakan. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3 silakan. Oke, jadi kalian akan merumuskan permasalahan berkaitan dengan gambar yang ada di dalam kalian punya LKPD itu toh. Jadi untuk kelompok 1 kalian dapat peristiwa apa? Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, bagus sekali. Untuk kelompok 2 kalian dapat apa? Peristiwa pertempuran Surabaya. Oke, kelompok 3 kalian dapat apa? Peristiwa mundurnya Presiden Soeharto. Oke, baik sekali. Sekarang tugas kalian untuk setiap kelompok kalian kaji itu peristiwa, baru kalian kaitkan dengan ruang loh. Semua sudah paham itu ruang itu apa loh? Sudah tahu? Sudah. Oke, sekarang tugas kalian kaji itu peristiwa itu berdasarkan konsep ruang di dalam sejarah. Baik. Bisa buka bukunya itu, buku-buku bisa kalian keluarkan, bisa dibawa. Oke, silakan. Oke. Oke, jadi semua harus aktif ya, tidak boleh tidak ada yang tidak aktif, semua harus aktif karena ini tugas kelompok. Ya, Bu. Oke, karena buku kita terbatas, buku K13-nya terbatas, jadi kalian bisa pakai buku KTSP, bisa juga. Oke, silakan. Bahan ajarnya juga bisa kalian buka.
Oke, kelompok 3 ada masalah. Itu tadi tuh bahas itu. Berapa ya? Oh, ini nanti kamu bahas ini kelompok 3 ini ada ini gambar ini nanti kamu analisis. Oh, gambar ini apa ya? Nanti kamu lihat pada buku paket dan bahan itu, bahan pembelajaran itu yang Ibu kasih toh. Sama buku tambahan itu nanti kamu lihat. Ini kan kamu bahas tentang apa? Peristiwa mundurnya Presiden Soeharto. Oke, nanti kamu kaji toh peristiwa ini terjadi di mana, kemudian tokohnya siapa. Nanti kamu lihat pada buku ini toh. Oke, jadi kalian harus aktif ya. Hamsa sama Rita juga harus aktif ya, bantu Igun ya. Oke, kalian lihat di bukunya seperti itu. Oke, untuk kelompok lain bagaimana? Kelompok 2 aman. Aman. Oke. Oke, nanti dilihat ya. Faris kamu juga aktif ya. Oke. Sudah berarti aman ya. Oke, bagaimana kelompok di sini? Aman. Dia masih apa? Oke. Ida sudah Anda dapat. Oke, baik sekali. Oke, diskusi ya, jangan ada yang cerita. Oke, kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Jangan lupa ya kalian analisis tokonya loh. Karena ini kan kita berbicara tentang aktivitas manusia dalam ruang. Jadi kalian harus kaji siapa tokonya di situ dalam peristiwa itu. Oke, setelah kalian kaji toko dan ruangnya tempat terjadinya peristiwa di mana, kalian juga harus kaitkan toh pentingnya sebuah ruang dalam suatu peristiwa sejarah itu seperti apa toh? Iya. Oke, silakan berdiskusi lagi. Kelompok 2 bagaimana? Nanti kamu lihat kembali ya, kamu punya hasil itu, kamu lihat kembali, jangan sampai ada yang salah toh. Oke, lihat kembali. Gua kan ini pertempuran Surabaya, coba kembali kita kasih tuh. Surabaya terletak di bagian mana? Waduh. Sudah ketemu? Sudah. Oke. Oke, bagaimana kelompok 1? Ya, belum. Nanti kamu lihat lagi kamu hasilnya jangan sampai ada yang salah toh. Lihat lagi di buku lagi. Itu kan di tangki itu apa? Di tangki itu peristiwa terjadinya itu apa? Proklamasi kemerdekaan itu di Jakarta tuh di sebelah mana? Kamu lihat? Coba kamu lihat dulu di peta itu. Yang ini kan? Oh iya ada. Oke, sudah. Oke, berarti aman ya. Oke, waktu kalian sedikit lagi ya. Masing-masing dari kelompok awal itu presentasi di depan. Oke, bagaimana kelompok 3? Aman? Oke. Oke, kalau ada yang mengalami kesulitan boleh bertanya.
1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya teman-teman, jadi teman-teman kita akan mempresentasikan peristiwa sejarah berikut ini berdasarkan konsep ruang dan jelaskan pentingnya konsep ruang dalam satu peristiwa. Kita akan mempresentasikan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, silakan. Jadi pembaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta, dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh proklamator Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan ruangnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi menurut Tong kelompok ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa sangat penting karena Tong bisa tahu tempat peristiwa tersebut terjadi. Kalau tanpa ruang mungkin Tong tidak tahu, Tong tidak bisa tahu proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di mana. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, silakan berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan untuk kami kelompok 1? Mungkin ada yang kurang dimengerti atau bagaimana? Oke, mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain, kelompok 2 dan 3. Ada Ibu. Oke. Apa itu proklamasi? Oke, sabar ya, mereka ada diskusi. Oke, kelompok 1 mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung dijawab. Oke, silakan. Proklamasi bagi bangsa Indonesia menurut kami adalah pernyataan kebebasan, yaitu kebebasan dari penindasan dari bangsa asing yang telah lama menjajah kita. Oke, bagaimana kelompok 2 jawabannya? Iya Bu. Oke, ada yang lain lagi? Oke, kelompok 3 bagaimana? Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada. Oke, silakan. Di mana letak Jakarta? Oke, di mana letak Jakarta? Kamu harus tunjuk dulu untuk Rita. Di mana letak Jakarta? Lihat teman-teman, di sini letak Jakarta. Nanti teman-teman lihat kembali lagi. Oke, kasih dekat dulu untuk kelompok 3 dulu. Sudah bisa lihat. Tunggu, tidak ada pertanyaan lagi. Sudah kelompok 3. Tidak. Oke, luar biasa sekali ya untuk kelompok 1. Silakan berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok 1 silakan duduk kembali. Oke, kita lanjutkan ya untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan ikut persilakan kelompok 2 untuk berdiri. Oke, untuk kelompok 2 dan untuk kelompok 1 dan kelompok 3 nanti perhatikan ya kelompok 2. Mereka punya presentasi, siapa tahu ada pertanyaan atau ada hal yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Oke, silakan. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan berdiri. Siapa nih? Ada sama ini Rosa. Ya baik teman-teman, saya akan membacakan diskusi kami di siang hari ini.
sejarah. Analisislah peristiwa-peristiwa sejarah berikut ini berdasarkan konsep ruang dan jelaskan pentingnya konsep ruang dalam peristiwa sejarah. Peristiwa pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya. Pertempuran ini berlangsung di Surabaya dan merupakan perang pertama bagi bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah pertempuran Surabaya kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di dalam peristiwa ini ada salah satu tokoh yang berperang besar mengorbankan semangat perlawanan rakyat Surabaya dalam pertempuran ini adalah Bung Tomo. Beliau pemimpin arek-arek Surabaya dan membakar semangat mereka melalui radio. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu, di mana menimbulkan berbagai kerugian besar bagi masyarakat di kota Surabaya. Tokoh Bung Tomo dan para pejuang ruang Surabaya. Yang menurut Tom, kelompok 2, kalau ruang tidak ada, kami tidak akan mengetahui lokasi peristiwa tersebut, karena dalam peristiwa sejarah tidak terlepas dari ruang dan waktu peristiwa itu terjadi. Oke, baik sekali ya untuk kelompok 2. Silakan berikan aplaus. Baik teman-teman, ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, adakah kelompok 3? Silakan. Apa itu letak pertempuran Surabaya? Minta maaf, pertanyaan bisa diulang dari kelompok 3. Apa itu arek-arek Surabaya? Oke, apa itu arek-arek Surabaya? Iya, baik. Arek-arek Surabaya adalah sebutan bagi orang Surabaya yang pada waktu itu berbekal bambu rincin berani melawan pasukan sekutu atau penjajahan yang memiliki persenjataan canggih. Oke, bagaimana? Kelompok 3 sudah? Oke, ada yang lain? Ada dari kami. Oke, silakan. Di mana letak Surabaya? Oke, kamu Ya, baik. dulu. Surabaya gimana? Ya baik teman-teman, letak Surabaya Ada di provinsi Jawa Timur. Oke, jadi di situ tempat berlangsungnya itu ya peristiwa Surabaya itu. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada, setelah ada lagi. ada. Terada. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali. Oke, silakan kelompok terakhir, kelompok 3. Bisa. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Kelompok 3 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Pengunduran diri Soeharto. Pengunduran diri Soeharto. Beliau menggelar pidato di negaranya terakhir di istana negara. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan
saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung saya membacakan pertanyaan ini pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 1998. Toko Soeharto, Ruang Istana Negara Jakarta. Menurut kelompok kami, tidak ada peristiwa terjadi jika tidak ada tempat atau ruang, karena dengan ruang kita bisa mengetahui peristiwa pengunduran diri Soeharto yang berlangsung di Istana Negara. Menjadi bukti pentingnya ruang dalam peristiwa sejarah. Mungkin teman-teman apa? Oke, diskusinya kelompok 3, berikan aplaus dulu untuk mereka. Teman-teman masih diskusikan dari kelompok 3 selesai. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Ada. Oke, silakan. Berapa lama masa jabatan Soeharto hingga beliau mengundurkan diri? Oke, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Dijawab. Oke, silakan kalian diskusi dulu untuk cari tahu jawaban dulu. Ibu, kita mau Mau jawab? jawab pertanyaan. Oke, silakan kelompok 3. Oke, kelompok 1 dengar ya. Ya. Dua tahun Presiden Soeharto telah menjadi Presiden Indonesia. Oke, sudah bisa. Sudah. Jadi masa jabatan Presiden Soeharto itu selama 32 tahun sebelum akhirnya dia mengundurkan diri ya. Jadi harus diingat toh? Ya. Oke, ada yang lain lagi dari kelompok 2? Tidak ada. Oke. Sudah kelompok 3 sudah? Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke. Tadi kalian sudah berdiskusi toh? Tadi kelompok 1 kalian sudah bahas tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu kelompok 2 kalian sudah bahas tentang peristiwa apa itu? Peristiwa Pertempuran Surabaya. Oke, kelompok 2 sudah bahas peristiwa pertempuran Surabaya. Lalu kelompok 3 tadi bahasnya apa? Tentang pengunduran. Peristiwa mundurnya Presiden Soeharto. Oke, tentang peristiwa mundurnya Presiden Soeharto. Kira-kira dari yang tadi kalian sudah bahas itu ada yang bisa kasih tahu ini kan tidak kesimpulannya apa? Ada yang bisa kasih tahu kan tidak? Coba Ida, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa menyangkut dengan ini yang kita bahas ini? Kesimpulannya ada yang bisa kasih tahu? Oke, ada yang bisa kasih kesimpulan? Oke, silakan Ida. Di buku depan itu sangat penting bagi kami. Oke, menurut kelompok Ida ruang itu sangat penting. Toh? Iya. Oke, ada yang bisa menambahkan lagi dari kelompok 3 mungkin? Iya, silakan. Ibu, kalau tidak ada ruang, kita mau hidup bagaimana? Oke, kalau tidak ada ruang aktivitas manusia mau ada di mana, toh? Iya. Oke, kelompok ini 1. Ya, jadi menurut kami kalau tidak ada ruang kita tidak bisa tahu tempat itu terjadi di mana. Oke, kalau tidak ada ruang, tidak tahu tempat, tidak tahu lokasi, toh? Iya. Oke, jadi kesimpulan yang bisa Ibu simpulkan untuk pertemuan kita di hari ini, toh? Jadi kalian sudah diskusi semua, toh? Sudah cari tahu jawaban, toh? Berarti ruang itu tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan manusia, toh? Iya. Karena ruang itu sangat penting, toh? Apalagi berkaitan dengan peristiwa sejarah. Kalau kita bahas sejarah, otomatis harus tahu tokohnya siapa, toh? Tempat terjadinya di mana, toh? Kemudian konsep waktu, toh? Tapi untuk pertemuan kali ini kita fokus ke ruangnya dulu, toh? Untuk fokus ke ruangnya dulu atau tempat terjadinya peristiwa itu. Oke, sudah bisa dipahami?
Oke, sudah bisa paham ya. Jadi Ibu akan kasih kalian evaluasi 5 nomor loh. Nanti kalian kerjakan ya. Di kalian punya buku tugas loh. Oke, nanti Ibu bagikan dulu ya evaluasinya. Oke, silahkan diisi ya. Oke. Ada yang tidak punya pena atau semua ada? Ada. Oh ini Ida. Ada ibu punya pena nggak? Ada. Oh ya sudah. Oke, silakan kerjakan ya. Siapa yang tidak ada pena? Apa sini? Oke, jangan lupa tulis nama kalian. Kalau tidak ada soal yang tidak dipahami boleh bertanya. Oke, silakan Maria. Maria sudah habis selesai. Belum? Oke, silakan dikerjakan. Kalau tidak dipahami boleh bertanya. Jangan lupa tulis nama. Sudah. Oke, jangan lupa tadi itu lupa LKPD kalian. LKPD kalian tadi. Oke, waktunya sudah selesai ya, boleh dipulang. Oke, tulis nama kalian di evaluasi itu, kalian punya itu sama di LKPD, jangan sampai lupa. Oke, jangan lupa ya tulis kalian punya nama kelompok di LKPD sama itu soal evaluasi juga yang Sudah, oke, silakan dikumpulkan. Oke, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Sini. Jangan lupa tulis nama kelompok kalian di LKPD itu. Oke, silakan kelompok 3. Sudah tulis nama kelompok. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sekian ya pertemuan kita di hari ini. Untuk pertemuan kedua, nanti kita akan membahas tentang kehidupan manusia dalam waktu. Tadi sudah membahas kehidupan manusia dalam ruang, loh. Dan nanti minggu depannya kita bahas kehidupan manusia dalam waktu, baru kita kaitkan kembali dengan ruang, loh. Oke, tadi kita sudah memulainya dengan doa. Sekarang kita menutupnya juga dengan doa. Jadi ibu minta Ida
Ya, untuk maju pimpin kita di dalam doa dulu.